Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ananda dengan NIM 1930 1173. Kami dari kelompok 5 mata kuliah IPA MI. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jani Lestari, kelas PGMI 05 angkatan 2019 dengan NIM 1930 20 1172. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA tentang banjir. Sebelumnya, mari kita mengetahui apa itu banjir. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Banjir juga didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Apa sih penyebab banjir? Penyebab banjir ialah yang pertama hujan. Hujan yang melebihi kapasitas sistem drainase. Kedua, sungai yang meluap. Meluap air lebih banyak di bagian hulu hingga mengalir ke hilir menuju daratan yang rendah. Ketiga, badai dan angin kencang. Air laut terbawa angin kencang dan topan ke daratan pantai yang kering menyebabkan banjir. Yang keempat, bendungan rusak. Yang kelima, es dan salju mencair. Yang keenam, penebangan pohon. Nah, dan yang terakhir, ini adalah salah satu penyebab besar terjadinya banjir, yaitu pembuangan sampah yang sembarangan. Nah, selanjutnya kita mengetahui apa itu dampak banjir. Yang pertama ialah penyebaran penyakit. Yang kedua, persediaan air bersih yang langka. Yang ketiga, gagal panen. Yang selanjutnya, beberapa spesies tanaman yang mati. Dan kerusakan fisik seperti bangunan, jembatan, jalan raya, selokan, dan kanal. Yang selanjutnya, langka makanan tertentu. Dan jumlah wisatawan menurun. Dan yang terakhir, terhambatnya masalah ekonomi. Itulah dampak banjir. Dan kita sebagai masyarakat tentunya harus lebih waspada mengenai banjir. Kita harus yang pertama menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, melestarikan ekosistem tanaman, serta melindungi hutan-hutan. Terima kasih, itulah sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang angin puting beliung. Angin puting beliung berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum itu 5 menit. Adapun orang yang awam yang menyebut angin puting beliung itu adalah angin Laisun. Di daerah Sumatera disebut dengan angin Bohorok dan masih ada disebutan lainnya. Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu sudah pernah mendengarnya, yaitu angin tornado.
mempunyai kecepatan yang dahsyat sampai 320 km per jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering pula terjadi kapanpun terjadi, pada siang hari ataupun sore hari. Kita tidak menentu kapan datangnya angin puting beliung itu. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan angin ini dapat menghancurkan apa saja yang ada di muka bumi ini, maupun itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini hancur terkena angin puting beliung. Karena dengan putarannya dan benda yang terlewati, terangkat dan terlempar seperti kapas. Adapun gejala angin puting beliung tersebut, yang pertama itu udara terasa panas dan gerah, sumuk. Yang kedua itu di langit tampak ada pertumbuhan awan gumulus seperti awan putih bergerombol yang berlapis-lapis. Yang ketiga, di antara awan tersebut ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya sangat jelas, berwarna abu-abu, menjulang tinggi yang secara visual seperti bunga kol. Selanjutnya awan tiba-tiba berubah warna dari berwarna putih menjadi warna hitam pekat. Yang selanjutnya, ranting pohon dan daun bergoyang ke sana ke sini cepat karena bertiup angin disertai dengan kencangnya sudah melewati batas menjelang. Selanjutnya, durasi fase membentukkan awan hingga fase awan punah berlangsung paling lama itu sekitar 1 jam. Karena itulah masyarakat agar tetap waspada selama periode ini. Adapun dampak angin puting beliung tersebut, ada beberapa dampak angin puting beliung itu yang dapat menimbulkan banyak sekali kerusakan yang tidak ringan, bahkan ada yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yang akan mengganggu ruang publik untuk kehidupan. Adapun dampak-dampaknya itu yang bisa ditimbulkan oleh angin puting beliung yang bersifat merusak seperti kerusakan pada rumah serta infrastruktur pada suatu daerah. Selanjutnya, dalam kasus puting beliung ada beberapa kasus yang menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerugian material, merusak kebun-kebun warga, menciptakan banyak puing-puing dari kerusakan materi serta sampah yang berserakan, dapat mengganggu jalannya ekonomi. Nah, jadi itu dampak-dampak puting beliung. Dampak buruk dari angin puting beliung dapat meluluh lantahkan tempat dengan cara area seluas 5 km. Dalam hal ini, rumah serta banyak tanaman akan hancur, seperti
kapas yang tidak bisa kita bayangkan akibat terjangnya oleh angin puting beliung. Bukan hanya itu, namun makhluk seperti kita pun juga bisa mati akibat terlempar atau terbentur oleh benda-benda keras yang ikut masuk dalam pusaran angin. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai salah satu peristiwa alam yang ada di Indonesia, yaitu gempa bumi. Saat ini kita sudah mendengar kabar bahwa di Mamuju, Sulawesi Barat, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2021, terjadi gempa bumi dengan magnitudo 6,2 skala Richter. Terjadi banyak kerusakan dan kerugian di Mamuju, salah satunya adalah gedung, sekolah, bangunan, jalan, dan lain-lainnya mengalami kerusakan yang parah. Nah, apa kalian tahu apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena adanya pelepasan energi yang terjadi di bawah permukaan bumi dengan secara tiba-tiba, sehingga menciptakan suatu gelombang seismik. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa penyebab dari gempa bumi? Gempa bumi terjadi karena adanya lempeng bumi atau kerak bumi yang bergerak. Gempa bumi juga disebabkan oleh adanya letusan gunung berapi. Tetapi kebanyakan dari penyebab gempa bumi karena adanya pelepasan energi yang disebabkan oleh tekanan yang dihasilkan dari lempengan yang bergerak. Nah, tekanan tersebut semakin lama semakin membesar, sehingga pinggiran lempengan atau lempengan itu tidak dapat lagi menahan tekanan yang kian membesar itu. Maka pada saat itulah terjadi gempa bumi. Gempa dibedakan menjadi dua, yaitu pertama gempa berdasarkan penyebabnya, dan yang kedua adalah gempa berdasarkan kedalamannya. Gempa berdasarkan penyebabnya itu dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa runtuhan. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh adanya aktivitas magma atau adanya letusan gunung berapi. Contohnya gempa Gunung Krakatau dan gempa Gunung Bromo. Selanjutnya, gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh adanya pergeseran atau pergerakan kerak bumi atau kulit bumi, atau juga adanya pergerakan lempeng-lempeng tektonik di dalam bumi. Lalu selanjutnya adalah gempa runtuhan atau terban. Gempa ini disebabkan oleh adanya runtuhan atau material-material bumi yang terban, misalnya tanah yang longsor, gua-gua yang runtuh, dan lain sejenisnya. Gempa bumi berdasarkan kedalamannya itu dibedakan juga menjadi 3 jenis, yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempanya itu berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Biasanya gempa bumi dalam ini tidak menimbulkan kerusakan atau tidak berbahaya. Selanjutnya, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempanya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Biasanya gempa bumi menengah ini tidak menimbulkan hanya menimbulkan kerusakan ringan saja. Selanjutnya gempa bumi yang ketiga adalah gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal ini adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempanya berada di bawah 60 km permukaan bumi. Gempa bumi dangkal ini biasanya menimbulkan kerusakan yang cukup parah, dan gempa ini merupakan kekuatan yang paling dahsyat dan sangat berbahaya. Banyak sekali akibat atau dampak yang disebabkan oleh adanya bencana gempa bumi ini. Di antaranya adalah dampak fisik dan dampak sosial. Jika dampak fisik itu adalah misalnya bangunan-bangunan yang roboh, misalnya sekolah, tempat tinggal, gedung-gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Selain itu, banyaknya manusia yang meninggal, banyaknya korban jiwa. Selain itu juga, jika gempa bumi ini bermagnitudo yang sangat besar, maka dapat menciptakan bencana-bencana lainnya. Di antaranya adalah tanah longsor akibat pergerakan tanah, tsunami karena pergerakan di bawah air laut,
setelah itu juga banjir karena tanggul yang roboh. Sedangkan untuk dampak sosialnya adalah masyarakat mengalami kehilangan harta, mengalami kemiskinan, mengalami kelaparan, menimbulkan banyak sekali penyakit. Setelah itu juga terjadinya berantakan sistem politik dan sistem ekonomi yang ada di negara atau suatu tempat yang terjadi bencana itu. Itulah dampak dari gempa bumi. Nah, anak-anak, bagaimana jika terjadi gempa bumi misalnya di sekitar kita? Cara menghadapinya, kalau kita berada di dalam ruangan atau di dalam suatu bangunan, di rumah, pastikan diri kita ini jangan panik dulu, tetap tenang ya. Setelah itu jangan berlari keluar jika kita tidak bisa keluar. Nah, pastikan kita itu mencari tempat-tempat yang aman, misalnya di bawah kolong meja, di bawah kolong tempat tidur. Pastikan meja itu kuat supaya kita terlindungi. Nah, bagaimana jika tidak ada meja? Pastikan kepala kita ini tetap aman dari benda-benda yang berjatuhan. Lindungi kepala kita ini dengan menggunakan helm ataupun bantal ya. Nah, gunakan bantal. Setelah itu, hindarilah benda-benda yang memungkinkan untuk jatuh, misalnya lemari kaca, jendela, dan benda-benda lainnya yang memungkinkan untuk jatuh. Nah, bagaimana jika kita ada di luar rumah atau di jalan, kita ada di pusat perbelanjaan, ada di pasar, di tempat lainnya, di ruangan yang terbuka ya. Itu kita pastikan jangan panik dulu, kita jangan panik, tetap tenang lagi. Setelah itu jangan dekati pohon, jangan dekati tiang listrik, karena tiang listrik itu bisa jadi dapat menyebabkan konslet atau tiang listrik itu bisa jadi roboh dan menimpa kita. Maka jauhilah tiang listrik dan pohon. Jauhi juga gedung-gedung yang tinggi. Jauhi, kita berlari di tempat yang aman, misalnya di lapangan yang luas yang tidak ada pohon, yang tidak ada tiang listrik, tidak ada bangunan. Nah, kita berlindung di lapangan yang sangat luas. Jangan juga kalian berada di atas jembatan. Bisa jadi jembatan itu roboh dan bisa jadi kalian jatuh ke bawah. Maka dari itu, jika kita berada di luar ruangan, kita carilah tempat atau lapangan yang sangat luas yang tidak ada benda-benda yang mungkin untuk berjatuhan. Nah, itulah cara menghadapi jika terjadi gempa bumi, jika kita dalam keadaan berada di luar rumah ataupun di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Chandra Wijaya dengan NIM 1930-2011-70. Dalam hal ini akan menyampaikan tentang penyebab-penyebab tanah longsor beserta ciri-ciri tanah longsor. Longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa, batuan ataupun tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian tanah longsor itu terjadi karena dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Jadi ada dua faktor. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang cukup berpengaruh atau turut berpengaruh dalam kejadian ini, seperti erosi yang disebabkan oleh aliran permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang mengerus kaki lereng-lereng yang bertambah curam, atau lereng-lereng dari bebatuan dan tanah yang diperlemah untuk melalui saturasi yang diakibatkan hujan yang lebat. Juga ada gempa bumi yang menyebabkan getaran tekanan pada partikel-partikel mineral dalam bidang lemah dan pada massa batuan dan tanah yang mengakibatkan longsor pada lereng-lereng tersebut. Juga ada gunung Merapi yang menciptakan simpanan debu yang lengang serta hujan lebat dan aliran debu-debuan. Itu beberapa
hal yang cukup mempengaruhi di samping gravitasi yang menyebabkan terjadinya kejadian ini. Adapun ciri-ciri penyebab ciri-ciri kejadian tanah longsor atau akan terjadinya bencana longsor itu bisa kita lihat. Yang pertama, sehabis hujan tampak retakan pada lereng. Yang kedua, adanya kerikil berjatuhan pada tebing, terlihat kurang kokoh atau rapuh. Yang ketiga, tiba-tiba timbul mata air yang baru. Yang keempat, genangan air saat musim hujan akan lenyap saat akan terjadi longsor. Yang kelima, pintu maupun jendela suka terbuka. Yang keenam, pepohonan tampak miring dan halaman rumah ataupun dalam rumah yang mendadak ambles. Nah, berikut beberapa ciri-ciri akan terjadinya bencana longsor. Juga kita dapat lihat dari curah hujan. Curah hujan yang tinggi adalah suatu penyebab terjadinya bencana longsor. Ketika musim kemarau panjang, tanah akan kering dan membentuk pori-pori tanah atau rongga tanah. Dan selanjutnya terjadi keretakan akibat kekeringan tersebut. Dan apabila telah turun hujan, otomatis air hujan akan masuk ke dalam rongga tanah atau pori-pori tanah tersebut. Yang kemudian hujan yang telah memenuhi rongga akan menyebabkan terjadinya pergeseran tanah yang akhirnya menyebabkan terjadinya longsor. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Apa itu gunung meletus? Jadi, gunung meletus adalah fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan yang tinggi. Fenomena gunung meletus ini diawali dengan aktivitas pada batas lempeng bumi yang mengalami perubahan tekanan dan suhu yang signifikan, sehingga mampu melelehkan material bebatuan yang ada di sekitarnya yang biasa disebut dengan magma atau cairan pijar. Nah, magma ini terbentuk melalui suhu yang sangat panas di dalam perut bumi, dan tekanan pada magma ini juga yang menyebabkan magma itu meletus dan bergerak menuju permukaan bumi. Fenomena pada gunung meletus ini juga memiliki dampak. Yang pertama adalah dampak negatif dan yang kedua adalah dampak positif. Dampak negatif pada gunung meletus ini juga terdiri dari berupa bahaya secara langsung dan berupa bahaya tidak langsung. Bahaya langsung yang dapat dirasakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya dari gunung meletus ini antara lain debu vulkanik, awan panas, gas beracun, serta jatuhan piroklastik yang keluar dari gunung berapi tersebut. Selanjutnya, bahaya tidak langsung dari dampak negatif gunung meletus adalah setelah erupsi itu berakhir, maka yang terjadi yakni hujan lahar, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, serta ancaman berbagai macam penyakit seperti saluran pernapasan. Selain memiliki dampak negatif, ternyata gunung meletus ini juga memiliki dampak positif, yaitu lahan menjadi subur. Material yang dikeluarkan dari perut bumi ini bisa menjadi mata pencarian bagi masyarakat sekitar, energi panas bumi, serta areal wisata alam. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video materi dari kami. Lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Semoga video yang kami berikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.